Kedatangan saya ke sini satu untuk debat perang. Tujuan saya ke sini juga meluruskan. Karena apa? Lek gak tak lurus no, sampai Nur jadi lu apa tuh? Karo jenenge karo hakime cuma wacane bareng cile ya iso. Karena apa? Nur jadi saya ibarat sebuah pohon. Gus memang tak tantang, tajak belum, dia tajak beda tapi masalah pemahaman. Karena apa? Saya tahu berlaku orang Islam lagi berjuang Islam itu syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Saya bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Yakinnya piye? Ono kok kowe ra salat, Mbah? Tenang. Oh, Mbah. Santet adalah sebenarnya ilmu yang baik. Santet tapi Pasti kan bilang begitu loh. Sekarang saya tolong dengarkan penjelasan saya. Assalamualaikum ya sehat, Pak. Sehat, Mbah. Sehat. Sehat, Mbah. Sehat. Siapa namanya? Salim. Salim dulu. Siapa namanya? Rehan. Sehat ya? Sehat. Sehat, Pak. Sehat, Mbah. Sehat ya? Sehat ya? Sehat ya, Pak ya? Sehat ya, Mbah ya? Ho'ah tenan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enak Mbah Dukun. Sehat ya? Saking pundi? Lha iki Mbah Jan. Nggih, kula baca. Kok alas malih nyusur rene. Kok golek ora tamu-tamu, Pak. Coba terbanter aku wedi. Coba ngapa aku wedi. Siap. Ngopi ngobrol ya toh. Nggih, monggo. Heeh. Iki kok ngalas nyusur rene. Sama tak golek irang Purwokerto dina mlayu rawani ya. Alah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini selain saya kedatangan Al-Habib yang kedua kali ya, yang pertama itu ngasih tombak itu ya, yang kedua atau mungkin ini yang kelima ya, Bib. Yang berapa sekarang, Bib? Ketiga ini ya. Oh, iya, yang ketiga ini lah ya. Oh, tenang ya. Terus ini sekaligus selain kedatangan Al-Habib juga kedatangan Mbah Jan ya. Mbah Jan ini nusune ora aku mbuh nyapoi. Cek nusu ora, Mbah? Oh, teh. Cek lho, Cak. Wis aja ngecak geger, Mbah. Waalaikumsalam. Jelas sih, Cak. Wis ben geger Mbah Habib wis.
marah-marah iki ngajak gelut iki ben gelut sampai Surya Menggala lah nak no. Aja karo aku ya ta. Ini boleh diperkenalkan Mbah, jenengan namanya siapa, ya kan? Terus ngajak saya tarung terus itu kenapa gitu. Ini pernah nyusul saya ke hutan ini. Sekarang tiba-tiba di sini, sakti ya Mbak ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Jelas siapapun yang datang, apapun niatnya buat saya. Dan ini juga saya sampaikan untuk semua anak-anak saya. Pokoknya siapapun yang datang ke sini, entah niatnya baik atau enggak baik, pokoknya kita terima dengan baik. Saya ulangi lagi untuk semua anak-anak saya. Siapapun yang datang ke sini, entah niatnya baik atau tidak baik, wajib kita terima dengan baik. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Waktu dan tempat saya persilakan untuk baca. Mungkin ada yang mau disampaikan. Ada. Oh ada. Ya pasti di sini. Pasti. Ada. Aduh, kegeran aja. Dia lu. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu ya. Rahayu. Kita sareng mawon kula basane campuran. Nggih. Mboten saged napa nggo campuran terus sareng mawon nggih wong Jawa nggih ngeten iki. Kedatangan saya ke sini satu untuk debat dan perang sama Gusnya itu perang dalam pemahaman, bukan perang dalam hal yang fisik. Kalau yang fisik nanti diutang. Saya nggak mau tahu orang bilang sombong. Ancane sombong ya. Ya, jelas sombong. Saya ingin membuktikan bahwa Gus ini settingan apa enggak. Emang nggak settingan, karena beliaunya ini, demi Allah saya katakan dia itu keturunan terang dari Hamengkubuwono. Ini bukan settingan ya, saya juga diberitahu sama Gusnya. Condronegoro, Kanjeng Raden Mas Condronegoro, ini orangnya. Paling dalam hatinya kau tahu kan gitu. Loh, terus aja ini pengarang baik. Nah, tujuan saya ke sini juga meluruskan. Karena apa? Lek gak tak lurus no, sampai ibaratnya ini sepur, ndase. Lek ngalor, saya mesti ngalor. Karena saya meluruskan supaya apa? Tujuannya bagus. Nur sejati itu apa tuh? Lek karo jenenge karo artine cuma ro wacane bareng cilik ya iso. Karena apa? Nur sejati saya ibaratkan sebuah pohon. Pohon nanti kalau dipupuk dengan kebaikan akan berbuah misalnya macam 5. Mulai dari rezeki, keselamatan, buahnya itu bisa mengobati orang sakit, itu buahnya. Tapi sebaliknya, kalau Gus ini tidak saya luruskan, ya aku sangat ngomong-ngomong. Karena apa? Seorang masuk Gus, masuk Kiai sembarang itu membutuhkan orang lain. Satu contoh misalnya, Gus mau macam, gak mungkin dia langsung gini, pasti pakai kaca. Nah, tujuannya apa? Untuk menilai, oh itu, berganteng inilah, bercantik inilah. Nah, berarti kita masih butuh bantuan orang lain. Lah sambil betul. Nggih. Masuk akal apa enggak? Nggih timbang dikaplok. Nah, makanya saya datang ke sini. Gus memang tak tantang, tak jak gendut, ya tak jak geger, tapi masalah pemahaman. Karena apa? Saya tahu bener aku orang Islam. Lagi berbuat Islam itu syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Saya bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Yakinnya piye? Ngono kok kowe ra salat, Mbah? Tenang. Oh, tenang. Tak bantu pondok mungkin. Kata saksi ini harus tahu. Satu contoh jenengan di pengadilan. Hei, saksi, kamu tahu kronologi kejadian? Tahu? Pak Hakim, oh ya, ini jenis saksi. Tapi sebaliknya, saksi kamu tahu
keberadaan kejadian Loro sebenarnya gimana? Nggak tahu loh dia ini katanya, apa tanggapannya? Berarti dia bukan saksi. Nah kita di dunia ini kan jadi saksi. Ya kudu tahu. Karena apa? Tahu bukan berarti kita tahu orangnya gimana, nggak bisa betul karena hubungannya goib zat. Zat itu hidup tanpa roh, kuasa tanpa alat. Piye bayangnya? Lek wong Jawa ngarani tangkinoyo ngopo, tidak bisa digambarkan dengan apapun. Lebih gitu. Caranya piye? Supaya barang dibentuk mengarapa Sabtu, yang itu saya nggak bisa terus pakat ngarapa Sabahu. Siapa saja yang sudah tahu pribadinya pasti ini mesti ya dia tahu Tuhan sebenarnya. Lah makanya aku ini takut Samsudin wis tahu saksi. Lek saksi rupanya apa terus bikin penjelasannya. Dulu musuh baca dikejar. Enggak sama dukun lain-lain enggak sama. Kelasnya lain. Dulu bicara santet, lu kan kau jaya lagi. Santet, dengarkan dulu saya. Santet adalah sebenarnya ilmu yang baik. Pasti Anda pikiran saya bilang itu, saya bagus gitu. Tapi saya memberi penjelasan dulu. Santet tapi Ya, pasti kan bilang begitu tuh. Sekarang saya tolong dengarkan penjelasan saya. Zaman dulu santet digunakan untuk menyembuhkan penyakit, contoh sama mengangkat batu, ginjal dan sebagainya. Tetapi kemajuan zaman karena wong itu kebanyakan disalahgunakan. Sekarang saya mau tanya sama Gusnya ini, yang salah ilmunya santet apa orangnya? Saya mau tanya, tolong dijawab. dua-duanya Di logika, di logika. bisa jelas. Santet Santet. zaman dulu dibuat untuk mengobati orang. Karena apa? Bisa mengeluarkan dari dalam tubuh manusia, juga bisa memasukkan dalam tubuh manusia. Dengan kemajuan zaman, ada disalahgunakan, pebel kare-kare, aku pebel sikat santet. Ini salah penggunaan. Berarti di sini yang salah orangnya, bukan ilmunya. Satu, itu ada perdukunan Nusantara. Oh, Banyuwangi. Ya, sampai kalau bilang santet itu jelek, saya bukan membela orang Banyuwangi. Sama saya salahkan. Karena apa? Santet khusus orang Banyuwangi itu buat untuk keharmonisan rumah tangga. Oh, bed kadeng. Satu contoh misalnya, bojoku ganteng, ampre ora selingkuhe, ono aneh tak pateni. Isone kok karo aku, lho. Iso barang iki, omane iki. Lha Banyuwangi makanya siapa itu? Perdunu itu, Gus siapa itu? Bilang gitu. Loh, ini wawasannya luas tuh saya tuh. Karena apa? Wong Jawa kuwi ora anggere ngomong. Enggak waton ngomong, ning ngomong nggih watonan. Punya terapnya. Cara wong itu siji loro telu urut enak, tapi lek gak urut siji 2 3 50 tuh bingung ngomongnya. Di logika. Memang kalau nggak tahu pemahaman saya, yo bingung gede mobil. Coba renungkan perkataan saya itu, coba renungkan benar apa orang? Iya. Saya di sini menghormati Gus Eman, wong diterah biru. Mik satu lagi. Duit terah biru deh. Coba negara ini di sisi-sisi bangun Buwono. Duit terah, wong lek duit terah. Yang saya enak tuh gitu kan. Ini nyengeng
iki trasudra, iki sing trah biru. Jenenge ngengek lho. Trahe sudra nang dhuwur. Ya lah, trahe sudra nang isor. Terus sing darah biru nang dhuwur. Kaline milirene. Jenenge telek ngenteni. Lho, sampean paling kadang enggak percaya lho. Percaya, Pak. Percaya. Makanya saya nggak panjang lebar. Karena saya tahu Anda beliau semua ini tujuannya ke sini. Kan untuk kesembuhan, tujuan mungkin dan lain saya nggak tahu. Yang jelas seperti itu. Sumbernya ini, sumur ini sampai boleh banyak ini. Boleh sumur ini dapat obatnya, apa jenisnya, apa mandinya. Ya aku pesan sampean. Lek iki mandi aku yo seneng, lek sampai cocok aku yo seneng. Soalnya apa nek jowo kabare settingan. Lho, aku yo percaya yo ora makane tak buktekno. Yo tak buktek nek kanurakan. Yo tak buktek nek pemahaman. Di HP saya. Bentar. Sampai nek bingung to apa tak kok arah. Lho, ku saya iki bingung arah. Bajane ojo nyamak dukune. Bener-bener tak ngomong to. Iki wong gendeng iki wong Pak. Wong waras iki nyekel di palsu, wong gendeng iki nyekel di asli. Sampeyan mlebu jelas nyekel wong gendenge mergo duite asli, kena jam gunane. Jadi jangan memandang casing. Apa sing tak kene? Sing tak kene apik ya kuwi gak pandang iki sapa enggak pandang. Wong tak cilik ngerti kok. Guru sabel, guru gendeng, kira sabel, guru gendeng tapi jedol awake. Lho nyata lho. Aku gak rekayasa. Lho, di logika ada di logika. Banyak sekali pengetahuan saya yang mau saya. Jenenge aku ini gak perlu masuk pinter Mas. Jenenge tukar tawar itu tukar Bapak sama Gus. Lek aku misalnya di kekurangan kita isine. Lah aku iso Gus iki piye-piye roh. Karena apa? Uang dia harus ngerti pribadine. Wes roh kakon itu lho wong Jawa. Jamu sih ora kena. Kuwi ngakune ganteng. Ning ngakune banter kudu pas sasaran. Satu contoh misalnya, iki rokok. Rokok tak ibaratne ilmu. Nah, ilmu. Lek kok salah tok, mbok waca tok misale sapa masjid 20, mbok kuwat lek salah tok ya padahal kok ra iso kasane. Ya, tapi piye carane? Ya diutek Usaha iki ngene iki. Lho. Apa ini rokok? Peh ora iso buka, Bos. Nah, wis. Komot mah dari awal ngono. Berusaha tak cekel, lek atas tak remet terus tak koreki najes. Baru iso dirasakne. Lho ngene. Jadi gak ada apa-apa tok. Misalnya, wong Islam ini kudu sahadat. Yo ngerti yo sahadat artinya piye tujuane piye karepe piye. Lek sampai misalnya takok nang pabrik carane nggawe roti misalnya. Yo kudu lho bahane lho carane aja kok dikeki tok. Engko lek sing dikeki tek sama iso gawe nek. Karena hubungannya hakiki. Hakiki digawe dhewe. Diawasi alam kelanggengan kono. Karena apa? Jenenge sah iki jenar wis ngomong. Kabeh kehidupanmu. Dunia kan alamane wong mati. Ora lan wong urip. Makanya alam dunia kuwi aja sampai kegaduhan kahanan. Kahanan iki bodho dunia. Kuwi ngerti. Wong manusia kudu ngerti baku lan perlu. Perlu contoh gimana nih budaya dari hidupan perlu. Tapi baku bahagia itu pribadi. Bojone langsung kayak sing iso kayak awake dhewe. Soale kalau iki dhewe ra ketemu bojone. Lha aja piye? Lho, lek wong Islam papat malaikat mau. Jibril soal dari bawah. Iki ada tugasnya masing-masing. Rampel Israel. Nah, itu punya tugas masing-masing. Lah nek jenenge awake dhewe diarani kakang kawah hari-hari. Tak jelas nih. Sebetulnya mah podo, cuma aku arep nyekol sampeyan ora kata iso ndak iso. Intinya misalnya aku seorang intek, lah aku pengen nyekol maling, aku ikut nyekol maling. Misalnya aku sering nyekol wong lain, ya aku kudu jago bae, padahal aku polisi. Ya aku saya cedek.
Tapi aku maca puisi, rohku puisi malu. Enggak ketemu. Lah, makanya saya datang ke sini, jadi diangkat aku kudu bahasa Arab yo tak apane titik-titik Mas aku bener. Bener. Sampe gale. Omong aku iki bener ora. Sampe rene, sampe rewan iku ado sapi. Ado wedhus supaya ben mari. Lha mboten. Lho, saya bicara nyatanya lho. Lah di sini ora tak bimbing. Ora tak iseni barang sing apik supaya ben mandi. Ya mesake sampean. Wes ngono ae, Mbak. Pas ngomongnya ada saya mantap ditolong dulu, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Mbak. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mbah Jan, kalau beliau intinya ini membuktikan apakah saya itu settingan atau enggak settingan, bisa persilahkan, ya toh. Mau ikut nemuin dukun santetnya saya persilahkan. Bahkan Al Habib atau depan rumah saya ini Bu Erni. Kalau mau ikut saya persilahkan, gitu. Kalau mau membuktikan. Tapi kalau ada apa-apa ya jangan salahkan saya, kan kayak gitu. Kalau saya nggak mau ngajak itu bukan karena saya itu nggak mau, saya takut khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, Mas Dhani itu berkali-kali sakit kan kayak begitu. Tapi kalau benar-benar mau membuktikan, ya termasuk juga kisah Bung Roso, ya kan, yang teriak-teriak katanya mau membuktikan, ya silahkan datang kayak gitu. Jangan cuma teriak-teriak di gerbang. Terus tadi beliau menyampaikan bahwa ini mohon maaf gak ya, ini saya jawab. Tadi kan suruh bertanya, saya tanya. Kata beliau, ketika kita itu benar-benar menjadi saksi, ya kan, kita itu harus benar-benar tahu. Ya sekarang yang saya tanyakan kembali begini, kalau kita tahu tapi kita tidak melakukan, terus mau jadi apa, ya kan? Hanya sekedar mencari tahu saja tanpa kita itu melakukan. Sedangkan kita tahu bahwa Allah itu berfirman bahwa hidup itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku itu semuanya kita berikan untuk Allah. Hidup kita itu untuk Allah. Jadi Allah itu sudah memerintahkan kita untuk sholat gitu. Nah kalau beliau sendiri mengatakan bahwa menjadi saksi itu harus tahu, terus saya tanyakan, kalau sudah tahu atau belum tahu, apakah kita juga dilarang untuk melaksanakan? Karena ketika saya tanya beliau sholat enggak sholat, ini kan problem. Yaitu pribadi masing-masing ya, nafsi-nafsi ya. Yang itu yang pertama. Yang tadi kalau saya suruh menanyakan tentang monggo kalau bertanya. Kalau saya tanya ya itu tadi. Kalau kita asyhadu an la ilaha illallah anyasani ingsun setuhune ora ana pangeran kecuali Gusti Allah, dan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah anyasani ingsun ora ana anyasani ingsun Kanjeng Nabi Muhammad iku utusane Gusti Allah. Kalau kita jadi saksi, terus kenapa kalau kita tahu, kenapa kita tidak melakukan? Itu yang pertama. Yang kedua, Bang Menjenengan mengatakan bahwa percuma orang ke masjid berkali-kali, ya kan? Kalau orang itu tidak melakukan, maka tidak akan mendapatkan apa-apa. Kayak contoh rokok, ya kan? Nah, ini kalau di dalam ilmu hikmah sendiri ada, ya, ada yang namanya syariat, tarekat, hakikat, dan juga marifat. Syariat itu tindakan nyata, ya kan? Tarekat itu perjalanannya, kalau semuanya rokok tadi ngebukanya, ngoncainnya, ya kan? Hakikat itu merasakannya, dan makrifat itu meyakininya, seperti itu. Itu sudah ada di dalam agama kita gitu. Tapi ya sudahlah, ini nanti kalau panjenengan mau ngajak tarung atau mau berdiskusi sama saya silahkan lah. Tapi nanti ya, karena sekarang kita masih banyak tahu. Jangan dianggap bahwa agama Islam itu tidak komplit atau tidak sempurna. Agama Islam itu sangat sempurna sekali. Bahkan kalau panjenengan ngaku orang Jawa, kalau saya beranggapan kalau benar-benar orang Jawa, orang itu akan benar-benar Islam. Karena di dalam agama-agama Islam, ruhnya itu ada di agama Jawa. Akhlakul karimah itu ada di dalam agama Islam. Bahkan tentang sangkan paranya dumadi itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan semua yang sampai bahas tadi di dalam agama saya sudah ada semua. Jadi tidak hanya bisa harus tahu dulu, ya tahunya itu lewat apa? Kalau tadi panjenengan bilang tantoyo apa tadi, tanpa bisa digambarkan tadi, ya memang karena memahaminya dengan rasa gitu loh. Dan rasa ini tidak akan bisa diceritakan dengan logika, karena rasa itu hanya bisa dipahami oleh yang merasakan. Bagaimana saya mau menceritakan rokok ini enak?
Kalau sampean aja nggak pernah ngerokok, bagaimana saya mau menceritakan tentang itu kalau panjenengan ini nggak menjalani itu? Makanya butuh syariat, tarekat, hakikat dan juga marifat. Itu ada perjalanannya, nggak asal-asal kita ke masjid kita sholat. Buat apa kalau begini begitu? Semuanya ada tatarannya, semuanya ada perjalanannya, ada tingkat-tingkatannya seperti itu. Tapi ya wis lah, no problem ya. Intinya beliau membuktikan ya, saya sudah katakan. Untuk semua tamu yang datang ke sini, baik atau nggak baik, saya terima dengan baik. Yang penting jangan teriak-teriak di gerbang. Kamu teriak-teriak 2 jam di gerbang, katanya nggak boleh masuk. Akhirnya saya viral se-Indonesia, katanya saya tamu nggak boleh masuk. Wallahi demi Allah saya katakan, orang baik nggak baik, demi Allah saya terima. Jadi kalau ada orang yang cuman amit tukang sulap teriak-teriak di gerbang 2 jam, terus katanya bilang nggak boleh masuk, sini tak tonyon dasi. Jadi itu perlu untuk dipahami dulu, jangan salah paham. Berapa orang yang datang ke sini yang menghina saya ya, yang nantang saya ya, yang minta pembuktian, minta debat, saya terima gitu loh. Mau pakai debat pakai apa? Pakai Jawa siap, pakai agama saya siap ya. Jadi jangan hanya bilang nggak boleh masuk. Siapa? Wallahi demi Allah, saya berani diambilkan Al-Quran di kepala saya. Saya sudah nyuruh berapa kali santri untuk jemput ke depan sana. Ketika saya ruqyah di dalam repot seperti ini, ada orang teriak-teriak di gerbang. Ya masa saya suruh keluar? Ya saya ngurusin tamu-tamu saya dulu lah, menghormati tamu-tamu yang menghormati saya. Lah dia dihormati, nggak mau dihormati kok malah di gerbang kok. 2 jam di gerbang teriak-teriak nggak mau masuk ke dalam. Loh gitu katanya nggak boleh masuk. 2 jam setelah saya selesai ruqyah saya keluar. Udah 2 jam di luar udah terlanjur rame. Memang yang dicari cuma keramaiannya, cuma viral talk. Datang kepala desa, datang pengacara, datang sendiri kepala desanya. Siapa yang nyuruh balai desa, bapak kepala desa ke sini? Temuin sama saya. Lurahnya datang-datangin sendiri, sekalian dihujat orang takut-takut sendiri, nyuruh orang untuk demo saya. Kok saya dikatakan kalau kabar di luar saya manggil lurah? Nggak pernah saya manggil lurah. Tahu ada keramaian di luar, lurahnya datang seperti itu. Tapi itu masa lalu lah ya, nggak perlu saya bahas lagi. Intinya untuk panjenengan ya, kalau mau membuktikan settingan silahkan ya kan. Saya tahu kok sekarang ini beliau bawa apa, cuma saya diam aja, nanti aja ya. Kalau beliau membuktikan settingan saya silahkan ikut ya kan. Saya itu dianggap settingan juga masalah kok. Namanya YouTube entertain kok, bukan press, bukan apa berita kayak yang harus ada bukti nyatanya, enggak kok. Ini entertain kok. Jadi mau dikatakan seperti apapun nggak masalah buat saya, gitu loh ya. Jadi untuk siapapun yang mau datang silaturahmi kita terima dengan baik. Tidak pernah kita itu nolak tamu, apalagi mencelakai tamu. Suma'udzubillahi min dzalik. Nggih, ngoten nggih, bacaan nggih. Mungkin nanti bisa panjenengan jawab lah yang jenengan tadi pertanyakan. Tahu tapi nanti kalau ditanya jadi saksi gimana kan? Ya tak jawab nanti. Iya siap. Komplit bahannya. Komplit bahannya wis. Komplit bahannya ya. Tinggal mau cari apa? Kalau saya malah kalau tahu tapi tidak melakukan itu kosong. Kalau menurut saya, jadi tahu tapi tidak melakukan itu kosong. Ya lebih baik kita nggak begitu tahu tapi kita melaksanakan itu lebih baik. Lebih baik lagi tahu dan melaksanakan. Wong kita sudah diperintah sama Allah ya jalankan, suruh sholat, baik sama orang tua, baik sama orang tua, baik sama tetangga, baik itu aja loh. Wong itu perintah yang baik, kenapa kita harus berpikir yang berat-berat? Kan kebanyakan orang harus tahu, melihat, harus makrifat dulu. Makrifat itu bisa diketahui hanya dengan syariat, tarekat, hakikat dan makrifat. Nggak akan bisa orang itu tiba-tiba berlari kalau nggak lahir dulu, procot, melumah, miring, berangkang, jalan baru berlari. Nggak akan mungkin. Jadi semuanya ada tingkatannya. Tadi beliau juga menyambung tentang kata-kata man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Itu tadi yang beliau tadi sampaikan, bahwa orang tidak akan mengenal jati dirinya tanpa dia mengenal dirinya tanpa mengenal Allah. Jadi nggak mungkin kenal Allah kalau tidak kenal dirinya. Kenal dirinya itu ya dengan sholat itu tadi sebenarnya. Nggak termawan ya. Makanya ada sholat raga, sholat rasa, sholat cipta. Ada sholat namanya sholat syariat, sholat daim, sholat sejati. Itu kalau di dalam ilmu tasawuf seperti itu. Nanti aja wis ya. Kalau panjenengan mau debat, panjenengan mau adu ilmu ya silahkan lah. Tapi yang jelas nanti setelah ruqyah ini selesai. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan nanti kita bisa ngobrol bertiga dengan Al-Habib yang lebih fasih, lebih paham dalam hal agama. Kalau saya itu kan tidak ngerti apa-apa. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.